guys, welcome back to my channel Tiffany Priadi. Hari ini aku mau share sama teman-teman semua mengenai sebuah hal yang sebetulnya tuh udah aku pikirin dari lama banget, tapi kayak masih belum sempat untuk menelaah betul atau enggaknya, terus valid atau enggaknya. Tapi hari ini oke deh, aku bakalan share karena udah terbukti juga di aku teori ini dalam penerapan kerja aku sebagai seorang virtual assistant. Kalau misalnya kamu baru klik video ini, perkenalkan nama aku Tiffany. Aku adalah seorang virtual assistant, fokusnya ke klien lokal dan sudah bekerja dari rumah selama 3 tahun. Dan ketika aku memulai jadi virtual assistant, itu aku benar-benar otodidak, gak ikutan kursus dulu. Tapi dengan pelajaran yang aku dapatkan, kesalahan-kesalahan, terus juga akhirnya aku jadi tahu, oh harusnya tuh kayak gini nih aku dulu. Sehingga akhirnya aku membuat namanya Hire Academy. Di sini aku fokusnya untuk mengajarkan teman-teman yang pada mau jadi seorang virtual assistant. Ini lebih ke basicnya. Terus, kalau misalnya aku punya pelatihan, punya kelas, kenapa aku bilang di sini? Kalau kalian mau jadi virtual assistant, gak perlu ikutan kursus atau kelas apapun. Karena aku paham ya, banyak teman-teman di sini yang juga untuk mengikuti kelas itu mungkin dari budgetnya terbatas. Terus kayak ada pemikiran kayak, ih worth it gak ya? Valid gak ya belajar sama orang ini? Nah, jadi di sini aku mau jelasin sama teman-teman, kalau budget kalian nggak ada untuk belajar gitu ya, kan namanya orang cari kerja pasti fokusnya pengen nyari uang, masa ngeluarin uang gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian dalam kondisi seperti itu, budgetnya nggak ada, bisa banget kalian mulai tanpa ikutan kelas gitu ya. Jadi caranya adalah gimana? Teori ini sudah aku buktikan karena pada akhirnya aku itu adalah orang yang sebelumnya dari segi pendidikan aku adalah seorang lulusan SMA. Jadi aku tidak mendapatkan pelajaran yang proper mengenai bagaimana caranya untuk menjadi seorang admin, jadi apapun gitu. Aku tuh nggak dapat pelatihan, jadi semuanya serba otodidak aja. Tapi aku bisa menjadi seorang virtual assistant dan skillku itu selalu terus bertambah aja gitu. Jadi walaupun sebetulnya kalau dari segi skill dibilang tuh aku paling pedenya bilang bahwa aku bisa basic administrasi, basic Excel, basic aja. Karena kalau misalnya sekarang aja ditantang nih saat ini, mungkin aku disuruh bikin laporan keuangan Excel yang menyertakan rumus-rumus kayak pivot, VLOOKUP, aku bakalan mikir banget, aku bakalan langsung minta tutorial gitu ke Google ya. Nah, tapi kenapa aku bisa bertahan? Kenapa aku bisa survive? Kenapa aku bisa terus berlanjut? Dan 3 tahun itu benar-benar nggak ada nganggur 1 bulan pun. Ini adalah kuncinya. Gimana caranya menjadi seorang virtual assistant yang bisa bekerja di mana aja, kerjanya awet, cepat beradaptasi, yaitu adalah memahami fungsi universal dari sebuah website. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini. Ketika teman-teman ingin menjadi virtual assistant, yang dibikin sama teman-teman adalah kita tuh harus bisa apa ya? Ada yang bilang, oh kita harus bisa Trello, Notion, Asana, Discord, email management, harus bisa yang kayak gitu. Tapi di kelas aku nggak mengajarkan seperti itu. Itu bukan materi utama ya, itu jadi materi bonus nanti ada. Tapi itu bukan materi utama, aku malah fokus kepada ngajarin yang lain. Nah, jadi sebetulnya untuk bisa mengakses platform atau website yang disebutkan tadi, kita hanya perlu memahami fungsi universal yang ada di sebuah website atau platform untuk basicnya. Ya, jadi ini untuk kita pahamin basicnya dulu aja. Fungsi universal ini contohnya seperti apa? Nah, jadi aku tuh bikin video ini tanpa skrip. Jadi aku bakalan sambil mikir, real banget ya sama kalian. Jadi aku nggak ribet deh bikin skrip-skrip kayak gitu. Nah, yang pertama, yang biasanya ketika kita buka satu website nih ya, atau platform atau aplikasi, itu kita pahami dulu, karena ini platform itu sebetulnya buat apa. Misalnya, kalau contohnya sesimpel kayak Facebook yang semua orang mungkin pernah punya gitu ya. Facebook contohnya. Ketika kita mau main Facebook, kita kan harus punya akun ya kalau di Facebook. Nah, berarti PR-nya adalah gimana caranya kita punya akun dulu nih untuk bisa masuk ke Facebook tersebut. Jadi PR-nya adalah buat akun. Nah, jadi sesimpel pemikiran kayak kita ke facebook.com, kita buat akun. Nah, untuk buat akun, ini gimana caranya? Gitu kan pertanyaannya. Jadi, kita tinggal cari aja di halaman Facebook itu ada yang tulisan daftar daftar, buat akun, sign up, ya sign up gitu ya, nanti mungkin aku tulis sekitar sini. Nah, itu kita udah pahami yang pertama kan, kalau kita mau buka Facebook, ya kita harus punya akun. Kalau misalnya kita mau punya akun, ya berarti kita harus daftar. Jadi caranya adalah tinggal diklik aja tuh salah satu daftar, buat akun, atau sign up itu tadi, kemudian diklik. Setelah diklik, kita lakukan apa? Nah,
data diri kita. Ada nama, ada email, ada nomor telepon, tinggal kita isi. Terus apa setelah isi? Kita bisa klik daftar. Kan kita mau bikin akunnya, logikanya ya udah kita klik daftar. Terus apa? Kalau misalnya di Facebook kalau nggak salah itu ada mengisi data lebih lanjut, ya berarti kita klik lanjutkan, next gitu ya. Jadi itu adalah basic pengetahuan, basic benar-benar basic banget ya. Kalau kita mau daftar, tinggal daftar. Kalau misalnya mau ada lanjutkan, ya tinggal lanjutkan. Nah itu kan hal yang sangat gampang dan bahkan kayak yang Tiffany ngomong apa sih kayak gini, buat apa sih kayak gini. Tapi ini memahami ya, jadi itu lebih kepada bukan kalian ngapal ya, kayak ngapal kayak oh kalau mau mendaftar Facebook berarti kita harus klik next, klik daftar. Jangan menghafal tapi dipahamin. Kalau kita mau daftar akun ya udah ketik daftar, ya klik daftar, terus lanjutkan next. Oke, nah itu kan untuk daftar. Jadi ketika kita sudah memahami cara mendaftar akun, ketika kita ke website lain, ke platform lain, kita tinggal melakukan hal yang sama. Misalnya kita memahami itu tadi. Ini kita perlu akun gak nih untuk mengendalikan si website ini. Contohnya, yang nggak umum dipakai oleh orang yang tidak kerja kantoran atau bidang data itu adalah contohnya Notion ya. Jadi Notion ini adalah satu platform di mana kita tuh bisa mengelola data kita, mengelola pekerjaan, mengelola to-do list-nya tim gitu, bisa di Notion. Nah, ketika kalian buka notion.co, kalau nggak salah si websitenya, kalian akan melihat kayak ini gimana tampilannya, bingung gitu. Dan gini ya, kalian ketika mendengar kata Notion, mungkin itu langsung kayak yang, aduh aku nggak familiar lagi, aduh aku nggak tahu nih, takut salah. Tapi kalau misalnya kalian klik Notion, buka, itu yang muncul tuh apa? Langsung ada pendaftaran akun gitu ya. Aku lupa sih persisnya di depan itu apa. Tapi kalaupun tampilannya itu kayak website atau apapun, kita balik lagi ke prinsip tadi. Untuk menggunakan Notion, itu harus pakai akun. Berarti kalau kita belum punya akun, PR kita apa yang pertama? Bikin akun gitu kan ya. Nah ya udah dari situ kita lihat nih, ada yang daftarnya via email, ada yang langsung login dari Gmail misalnya nih, login dari Yahoo misalnya. Nah itu terserah kita mau loginnya pakai yang mana. Dan pada dasarnya ketika mendaftar, itu bakalan sama-sama aja caranya. Jadi yang awal-awalnya kayak, Kak gimana cara daftarnya? Dan ini kalau misalnya teman-teman yang di sini adalah orang berpengalaman, pasti kayak apa sih Tiffany? Tapi yang bertanya sama aku, itu waktu itu aku juga pernah kan ya rame di TikTok juga, dan ada ratusan pertanyaan yang masuk ke DM aku, itu banyak juga nanya kayak, Kak gimana cara daftarnya? Kak ini gimana cara pakainya? Nah berarti gimana caranya ketika kita buka satu platform, ya kita punya akses untuk ke platform tersebut. Kita bisa daftar, itu yang pertama, dan kita bisa lakukan ini di berbagai website lain. Misalnya kita buka Discord, kita gimana cara masuknya? Berarti kita daftar akun dulu, gitu kan? Nah itu baru tuh soal pendaftaran. Fungsi yang kedua nih, ketika kita di platform atau website apapun, aku bilangnya apa ya biar simple, platform kali ya, atau website aja deh. Soalnya ada yang beda-beda kan ya, ada yang bentuknya tuh kayak software, aplikasi gitu kan, tapi intinya adalah satu tempat itu gitu ya. Nah ketika kita di si website ini, kita kan kadang-kadang bingung, ini tuh gimana cara makainya, kita harus ngapain. Nah contohnya deh, misal ke spreadsheet kali ya, kan berhubungan dengan pekerjaan, bukan asisten biasanya. Nah terus kita mau ngapain di spreadsheet itu kan yang jadi pertanyaan dulu nih ke kita kayak tadi gitu, kita mau ngapain di sini. Misalnya kita mau bikin data baru. Nah data baru, ya kita logika lagi nih, posisi di situ kita udah punya datanya atau belum. Kalau misalnya kita nggak punya, berarti kita bikin data baru, Nah berarti kita harus tambah baru. Jadi kalau tambahnya tuh gimana simbolnya? Kan gini ya, tambah. Nah carilah di sekitar situ yang ada tambahnya tuh. Cari apakah ada di pojok kanan, di pojok kiri, ada di tengah-tengah. Tambah, di situ kita klik. Atau kata lain dari tambahnya nih apa nih? Misalnya buat, ya baru gitu ya. Misalnya kalau mengenai si Facebook tadi, kan ada status ya. Kalau di halaman utama itu kan pasti tulisannya kayak tulis di sini, buat apa gitu ya. Nah di spreadsheet, nah balik ke spreadsheet lagi tadi, di spreadsheet itu ada icon kayak gini, dimana di situ kita bisa langsung klik aja untuk membuat sebuah dokumen baru, gitu. Nah oke, kita klik di situ, masuklah kita jadi buat baru nih di sini. Begitu juga dengan di Notion. Contohnya, untuk yang contoh yang agak lebih platform website yang advance, kita pakai Notion aja deh ya. Nah di Notion kita pun bisa cari aja di situ tambah, buat baru, atau new ya. Jadi penggunaan bahasa Inggris yang dasar juga sebetulnya ini nih.
Nah, new gitu misalnya. Itu untuk menambahkan apa yang mau kita lakukan di si website tersebut, ya. Kemudian kita klik nih misalnya di spreadsheet lagi, balik lagi, tambah. Muncullah itu si lembar rentangnya itu tadi ya, yang harus kita gunakan, yang mau kita gunakan di situ. Nah, penggunaannya terserah mau ngapain. Ini bisa diterapkan di mana-mana, teman-teman ya. Karena aku juga beberapa waktu lalu sempat di training untuk mengelola satu platform. Jadi dia ini website ketukar-tukar, itu pasti ada perbedaannya juga, cuman aku malas mikir jadi udah. Nah, jadi di situ juga aku harus mendaftarkan akun, aku harus nambahin orderan gitu ya. Jadi aku tuh kerjaannya adalah salah satunya, karena aku banyak kerjaannya. Nah, nambahin orderan pada hari tersebut. Misalnya si bapak ini beli sepatu berapa, kita yang input di situ. Nah, itu kalau misalnya belum ada datanya di situ, kita tambah gitu ya. Kembali lagi memahami ini itu kita lagi mau ngapain. Jadi kalau misalnya kita menambahin orderan baru, ya logikanya ya udah cari tanda tambah gitu kan. Kemudian kalau misalnya sudah masuk ke input data nih ya, kalau input data ya sepemahaman kalian pasti udah ngerti bahwa kalau input data ya kita memindahkan data apa yang sudah kita punya ke website tersebut. Tinggal kita masukin aja, sesimpel biasanya tuh fungsinya tuh nama, nomor telepon, email, ya udah kita masukin aja. Beberapa website pun biasanya sama, paling bedanya tuh dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris aja. Name, nama, tempat tanggal lahir, date, birth, apapun itu, email, sama aja sebetulnya. Jadi tinggal diisi aja. Dan seperti yang tadi aku bilang, Facebook itu social media basic yang hampir semua orang pernah punya. Tapi itu juga sama cara ngisinya dengan Notion. Itu adalah satu platform yang sering dipakai orang-orang untuk bekerja. Jadi, sebetulnya basicnya cara ngisinya sama aja. Selanjutnya, dalam pengisian data, gimana kalau salah? Ini kita ke spreadsheet. Nah, kalau misalnya salah, kita kan tinggal hapus sebetulnya. Tapi kalau misalnya kita ngelakuin perpindahan yang tadi kita bingung, aduh tadi aku kepencet mindahin data dari sini ke sini, gimana caranya? Itu bingung. Tapi, kalau misalnya teman-teman pakai Windows, ya aku belum pernah pakai Mac. Semoga segera. Nah, jadi kalau misalnya di Windows itu kita bisa Ctrl+Z ya. Ctrl+Z undo itu membuat kita membatalkan apa yang kita lakukan sebelumnya. Misalnya nih kita tiba-tiba salah pindahin data kita yang dari A10 dipindahin ke Z12 gitu kan, jauh banget, kayak aduh masa harus kita klik terus kita drag lama banget, atau mungkin klik kita di cut. Tapi gimana kalau kita lupa juga tadi itu benar nggak ya di A12 atau di mana ya barusan A10. Nah, itu aja aku lupa. Jadi kita pakai Ctrl+Z. Itu adalah yang biasa kita juga lakukan ketika di Excel kan ya. Mungkin Excel tuh terasa lebih familiar daripada spreadsheet. Nah, jadi sebetulnya itu pun kita bisa gunakan di si spreadsheet itu tadi. Lalu, apakah ini bisa diterapkan di website lain? Nah, ini boleh dicoba teman-teman. Misalnya di Facebook ya, kalian ketika lagi bikin status, kalian bisa Ctrl+Z, bisa nggak? Nah, coba dicek. Aku belum pernah cek, jadi bisa dicoba. Tapi Notion, seingat aku, ketika kita salah mindahin data, salah input data, Ctrl+Z itu bisa berfungsi. Jadi teman-teman gak usah panik, karena awal dulu aku sempat panik. Tapi aku kepikiran prinsip tadi. Bukan menghafal Ctrl+Z-nya, bukan ngapal kayak Ctrl+Z ini, tapi memahami kalau Ctrl+Z berarti kita membatalkan tindakan kita. Jadi kalau misalnya kita salah pindahin data, seperti di Notion tadi, aku harusnya bikin satu card gitu ya, tapi salah isi, tapi apa, Ctrl+Z itu akan membatalkan. Nah ternyata aku langsung kayak, aku nggak ada yang ngasih tahu, Notion tuh kayak gini, nggak ada yang ngasih tahu. Tapi aku coba sendiri, ternyata oh bisa di Notion. Nah jadi ini pun prinsip ini tuh bisa kalian ingat, karena ini bisa jadi basic dimana kalian tuh basic kemampuan kalian untuk nantinya kalian bawa-bawa ketika mau belajar yang platform ini, website ini kalian udah ngerti juga. Kemudian icon yang sering muncul juga adalah home. Kata home atau gambar rumah itu kalian biasa lihat kan ya, kayak di mana-mana ada gitu di website ini. Nah, kalau di posisi kalian misalnya nih salah ketik, kalian tiba-tiba udah mencet setting di website itu, setting profil, privasi, bla bla bla. Nah, itu kan kejauhan terus kalian kayak, aduh gimana cara baliknya, aduh bingung. Nah, bisa klik home untuk langsung kembali ke tampilan awal. Apalagi ya, kalau data ini juga ada nih, kalian takut datanya hilang, bingung. Sementara kalian di situ kayak ini gimana cara nyimpannya, nggak ada tulisan simpan gitu, mungkin kalian bisa cari yang lain, yaitu adalah contohnya adalah save, itu kan bahasa Inggrisnya.
Tapi biasanya kan ada yang kayak yang masih bingung juga gitu basic bahasa Inggris juga. Jadi ya itu bisa dipikirin itu, bisa dipilih itu, save, simpan, atau icon disk. Nah ini tuh udah bener-bener kayak apa ya, jadi prinsip untuk IT, jadi prinsip untuk membuat sebuah fungsi itu adalah membuat si fungsi ini tuh bisa dipakai di mana-mana. Jadi itu udah kayak umum gitu ya, secara fungsi umum. Ada gambar kayak disket gitu kayaknya namanya, dan nanti mungkin aku di sini tulis di sini aja, simpan gambarnya di sini. Nah, kalian bisa klik itu untuk menyimpan gitu. Atau apalagi, atau CTRL+S untuk Windows itu tadi ya. Aku nggak tahu kalau di yang lain gimana OS lainnya. Nah, jadi kalian bisa CTRL+S untuk memastikan menyimpan data itu. Jadi bukan soal menghafalnya, tapi memahaminya. Oh, fungsi ini tuh buat ini. Jadi mungkin coba dari sini bisa nggak ya? Fungsi apa lagi yang bisa kita ingat? Yaitu adalah contohnya CTRL+C untuk di copy paste gitu ya. Jadi bisa kita coba di berbagai website atau platform tadi. Terus kalau kalian salah input data, kalian pengen hapus si datanya atau gambar atau apapun, kalian bisa klik delete. Nah, misalnya kalian misalnya nih ada satu foto kayak gini. Nah, kalian mau hapus, tapi nggak ada tulisan hapusnya, terus gimana caranya? Nah, kalian bisa klik apa ini ya, kanan. Nah, itu adalah fungsi yang umum kan, tapi bisa dicoba kalau misalnya kalian nggak ketemu si rumusnya ini nih, si menunya ini. Klik kanan, cari delete, atau mungkin klik kiri, nanti biasanya akan muncul ikonnya. Nah, icon hapus ini adalah gambar tempat sampah, teman-teman. Contohnya mungkin kayak di sini, nanti aku tampilkan, tampilkan. Selanjutnya, pengaturan. Kalau kalian bingung, ini kok tampilannya kecil banget, kekecilan, semut banget, nih mata sepet, gak bisa melihat gitu. Kalian juga bisa cari icon gear sih ya nyebutnya. Icon pengaturan, aku lampirkan juga gambarnya di sini. Ini umum, biasanya kalian bahkan lihat di handphone kalian pun ada sih si menu ini ya. Bisa kalian klik, nanti bisa lihatlah di situ pengaturannya lebih banyak lagi di dalamnya. Terus kalau misalnya si data ini atau si fungsinya ini kok dikit banget, kita bisa cari bisa titik 3. Nah, aku juga tampilkan di sini. Titik 3 di sini nanti bakalan muncul pilihan-pilihan yang lainnya. Fungsi-fungsi ini menyertakan icon atau bahasa Inggris yang dasar atau bahasa Indonesia yang simple banget. Dan ini bisa kalian ingat dan pahami untuk modal kalian bisa menggunakan berbagai platform atau website. Ini udah aku pegang prinsip ini dan udah terbukti di aku juga. Aku adalah tipe orang yang aku bilang skillku basic banget, administrasi itu basic banget. Tapi ketika aku diajarin, Tiffany pakai platform ini, pakai website ini, aku bisa pelajari itu 1 hari dan hari berikutnya aku udah gak perlu diajarin lagi, aku udah langsung bisa. Ini adalah modal yang penting banget untuk virtual assistant. Karena ini bisa bikin kita tuh jadi orang yang kelihatan jadi orang yang cepat belajar, cepat adaptasi, kepake ujung-ujungnya. Oke teman-teman, itu dia yang aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami ya teori ini gitu ya, teori aku, karena aku cari kemana-mana sih aku melihat belum ada yang orang yang secara khusus membahas mengenai fungsi ini ketika diterapkan di berbagai platform yang berbeda. Tapi aku berani bilang sama teman-teman bahwa ini sudah terbukti di aku gitu ya. Aku udah pakai platform yang bahkan sebelumnya aku nggak pernah tahu itu ada, tapi bisa kugunakan. Ini jadi kita kayak punya kemampuan basic yang benar-benar fungsional banget, bisa kemana-mana gitu pada akhirnya. Minimize the user's memory load by making objects, actions, and options visible. The user should not have to remember information. Penjelasannya, sistem harus dirancang agar pengguna nggak perlu ingat informasi, cukup mengenali elemen atau pilihan dari antarmuka. Jadi adalah sebuah prinsip yang udah benar-benar dipakai dari dulu banget. Sehingga kalau misalnya kita mengingat dan memahami lebih penting ya, memahami sebuah fungsi, kemana-mana kalian akan gampang makainya. Apa sih? Sebut aja mau pakai apa? Discord, Asana, Trello. Ujung-ujungnya itu fungsinya gitu-gitu aja, sama-sama aja. Yang penting kitanya paham basicnya itu tadi. Itu adalah quotes dari Jacob Nielsen dari 10 Usability Heuristic for User Interface Design, Nielsen Norman Group dari 1995. Tapi notes tambahan juga ya teman-teman ya. Ini basic yang bisa kita gunakan. Tapi untuk lebih lanjutnya dan apakah satu platform itu bisa dipakein atau enggak sih fungsinya ini kayak CTRL-Z itu tadi gitu ya.
Itu nggak semua bisa, tapi bisa kalian coba. Jadi kalian tahu kalau misalnya, oh kalau misalnya kita melakukan kesalahan itu pasti kok bisa di-undo, itu pasti bisa diubah kok. Tapi tetap harus hati-hati juga. Dan kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk bertanya dulu, atau mungkin kalian di training dulu sama atasan kalian, tentunya ya lebih baik mendengarkan mereka juga. Nah, kalau misalnya pegangan kayak gini, ini kan lebih mudahkan kalian untuk belajar. Nah, yang kayak gini-gini nih teman-teman yang aku ajarin di kelas virtual assistant aku. Jadi mau kalian itu lulusan apa, jurusan apa, yang aku ajarkan itu lebih kepada kayak cara mikir, cara hack-hack gitu ya. Cara gimana biar kita tuh bisa menerima pelajaran, cara biar kita pede dalam bekerja, cara biar komunikasi kita sama atasan lancar, cara biar kita tuh jadi virtual assistant tuh yang dipercaya, terus juga memanjang gitu kerjanya. Itulah yang akan dipelajari di Basic Virtual Assistant dari Higher Academy. Dan khususnya untuk materi-materi yang kayak gini bakalan kalian banyak temukan itu di program yang SKP Siap Kerja Package atau Private Class Basic Virtual Assistant. Dan kita ada kemarin tuh lagi ada program sih, jadi memang untuk yang lulusannya tuh bakalan kita ajak untuk magang, bahkan ada yang berbayar juga, ada yang nggak dibayar juga, dan akan terus selalu ada ilmu-ilmu baru kalau misalnya kalian ikutan di salah satu programnya. Jadi semoga bisa ketemu kalian di kelas, dan semoga apa yang aku sampaikan juga ada manfaatnya ya. Aku nggak tahu nih, ini bener-bener kayak hasil dari pengalaman aku sendiri gitu teman-teman. Ya semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Follow di Instagram aku di sini. Dan kalau misalnya kalian mau ikutan kelas, bisa langsung ke sini aja. Nanti dibantuin admin untuk pendaftarannya. Sampai lagi di video berikutnya. Bye!